crossed the line. I'm about to make another mistake, and even though I try to stay away, everything around me keeps dragging me in. Baik, Assalamualaikum Pak Heru. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Bagaimana dengan Pak Ilham nih? Alhamdulillah siap. Alhamdulillah. Nah, hari ini kan rencana kita mau lihat nih Pak Heru dalam mengajar bahasa Inggris di kelas ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu tujuan pembelajaran hari ini apa Pak Heru? Kebetulan hari ini schedule adalah pemantapan materi untuk US US ya. ujian Sekolah buat kelas 12 berarti ya. buat kelas 12 dan sudah saya siapkan di rumah materinya dalam bentuk PowerPoint untuk mereka. Kira-kira dari area pengembangan yang tidak dicapai nih dengan tadi Pak Heru akan mengajarkan pemantapan buat US ini, apa yang akan dicapai? Tentunya biar anak-anak terbiasa aja menghadapi model-model pertanyaannya yang nanti akan muncul di US, sehingga si anak bisa dengan mudah secara intuitif bisa menjawab pertanyaan yang ada, sehingga tadi tuh karena si anak sudah akan terbiasa sehingga menjadi bisa menjawabnya. Jadi menciptakan kebiasaan dalam berbagai model-model dan pertanyaan di pembiasaan. Ya baik. Lalu kalau boleh tahu nih Pak, kira strategi yang akan dilakukan oleh Pak Heru dalam rangka untuk mendrill anak-anak itu lebih fokus dan siap menghadapi US itu apa? Strateginya sejauh ini Mas, saya mungkin menghimpun atau menyusun banyak materi-materi di materi tertentu, model-modelnya, sehingga mereka paham di satu materi tersebut model-modelnya seperti apa, dan mereka paham, sehingga mereka bisa menjawabnya dengan mantap gitu. Jadi berbagai macam jenis atau tipe pertanyaan di satu materi. Ini coba kita kumpulkan, kita comot-comot dari banyak naskah menjadi satu buat mereka. Ya mungkin akhirnya kita coba memanjakan anak gitu loh, untuk mereka akhirnya bisa mengerti materi. Oke, baik, terima kasih Pak Heru, luar biasa ini perencanaan yang akan dilakukan. Semoga sukses selalu pelaksanaan pembelajaran hari ini. Dan kita ketemu lagi nanti di kelas ya. Baik, siap. Baik, terima kasih Pak Heru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terakhir, pasca Halo anak-anak, apa kabar? Baik.
Oke, hari ini kita materinya adalah pengayaan mengenai US. Ya. Dan materi-materinya sudah Bapak kasih link. Nanti dibuka aja di YouTube Bapak. Ya, materinya karena banyak sekali materinya. Nanti dibuka aja. Beberapa sudah disampaikan dan mungkin beberapa belum. Nanti tinggal aja mana yang sudah mana yang belum. Dan intinya karena waktu terbatas mungkin bisa dilihat di apa ya. Ini sekali lagi materinya buat salah satu yang muncul nanti di next, dan ini adalah Policy Center. Ini adalah materi kelas 1, kelas 2, kelas 3, ya. Di mana Policy Center itu ada dibagi 3, tipe 1, tipe 2, tipe 3. Tipe 1 dan tipe 1, tipe 2 dan tipe 2, dan tipe 3 dan kelas 3. Dan juga sudah disampaikan di kelas 3, semua tipe tersebut sudah disampaikan di di kelas 12. Tipe 1, 2, 3. Di mana tipe 1 itu adalah, masih ingat mengenai apa? Mengenai tulis ini adalah mengenai pengandaian. Yang pertama, tipe pertama adalah pengandaian yang tidak mungkin. Yang kedua adalah apa? Bukan, lagi kan? Untuk menyiapkan tipe pertama adalah mengenai yang tidak mungkin. Tipe kedua mengenai bukan. Ada yang mungkin jadi oke, lanjut. Tulisan center. Tulisan center tipe 1 adalah tulisan center tipe 1 menggunakan struktur untuk berbicara mengenai kemungkinan di dalam present atau dalam future, ya. Polanya adalah di tipe present atau bab 1 ada kalimatnya, itu kalimatnya will bla bla. Contoh, if I have a lot of money, jika saya punya banyak duit. Perhatikan ini tipe 1 atau bab 1 ya, F ya. Kata kerja diperhatikan. Dan ini ada kalimatnya adalah menggunakan will. I will go to Egypt. Apa artinya? Jika saya punya banyak uang, tentunya di sini tentunya itu sudah masuk kepada arti tentunya ya. Tentunya saya akan pergi ke Egypt. Masih Egypt mana Egypt? Sudah tahu Egypt mana? Egypt to Mesir. Oke, seperti itu ya. Kemudian if it is sunny ya, jika hari cerah, tentunya kami akan pergi ke pantai. Ya, jadi ini is. Nah, kalau pokoknya kalau di bab 1 di sini adalah will, itu adalah tipe 1. If you cook dinner, jika kamu masak malam, I will atau I'll clean the house. Apa artinya? Jadi saya akan membersihkan rumah. Itulah tipe 1. Kita glancing aja. Tipe 2. Tulisan sentence tipe 2 menggunakan struktur digunakan untuk berbicara mengenai unreal, yang unreal sesuatu yang tidak nyata dalam present situasinya atau dalam future. Polanya adalah I simple past, berarti bab 2, kalau bab 1 ditambah will, kalau sekarang adalah tipe 2, bab 2 ditambah would, itu aja deh, ya. Nah, perhatikan, if I had lot of money, perhatikan tadi have, tadi 1, sekarang have. If I had lot of money, I would, kalau tadi I would go to Egypt, ya. Since I do not have lot of money, I can not go to Egypt. Ini penjelasannya. Karena saya tidak mempunyai duit, tentunya saya tidak bisa
pergi ke Mesir. Kemudian if I were, nah perhatikan ini penting sini. Settingan dulu. Ini penting. Ini harusnya adalah I was. Tapi dalam conditional sentence kita semua subjek I, you, he, we, they semuanya pakai were. Was itu gua khusus untuk materi apa conditional sentence. Hanya untuk menunjukkan bahwasanya ini materi conditional sentence. Jadi antara was dan were ya dalam past tense to be semua memakai were. Harusnya adalah I was. Ya, if I were you, kalau saya jadi kamu, I would buy the motorcycle. Tentunya saya akan membeli motor itu. Kalau jadi kamu, tapi nggak mungkin ya. Tipe dua itu adalah hal yang tidak mungkin. Oke, lanjut. Tipe berikutnya tipe 3. Conditional tipe 3 adalah menggunakan struktur untuk berbicara mengenai unreal situation in the past, di masa lalu. Masih ingat tipe 3 seperti apa? Tipe 3 adalah mengandaikan keakanan yang terjadi di masa lalu. Ingat? Kalau tipe 1 adalah keakanan atau pengandaian yang masih mungkin, yang tipe 2 adalah yang mungkin, dan yang tipe 3 adalah yang pengandaian yang terjadi di masa lampau. Seperti kemarin coba gambarkan mengenai kamu pengen menjadi senang satu, akan mengikuti senang satu, ketika jadi dari sini itu adalah pengandaian di masa lalu. Itu adalah tipe 3. Bayangkan kalau apostrofis seperti itu adalah tipe 1, kalau seperti itu adalah tipe 2, kalau seperti itu tipe 3. Oke, dengan kata lain digunakan untuk berbicara mengenai hal-hal yang tidak terjadi di masa lalu. Polanya adalah if past perfect ya. Jadi past perfect step top 3, gitu kan? Nah, anak kalimatnya adalah would have top 3. Perhatikan, tipe 1 tadi adalah I have, tipe 2 adalah I have, dan tipe 3 adalah if I had ditambah have itu top 3. Have ya. Jadi di sini ini bukannya itu, bukan salah ketik, tapi adalah have. Benar. Ini adalah have menunjukkan keperfikan, perfect ya. Nah, ini adalah menunjukkan bentuk ketiga dari have. Artinya jika saya sempat atau pernah, yang paling pengen sempat ya, sempat punya duit banyak, tentunya saya akan telah atau sempat pergi ke Egypt. Sayangnya penjelasannya tidak punya, dan tentunya nggak sempat pergi ke Egypt. Oke, berikan. If you had driven more carefully, artinya jika kamu telah berkendaraan atau sempat berkendaraan lebih hati-hati, kamu tentunya tidak akan mengalami kecelakaan. Sayangnya dia berkendaraan tidak hati-hati sehingga mengalami kecelakaan. Pengandaian. If I had known her address, jika saya sempat mengetahui alamatnya, tentunya saya akan sempat atau telah pergi ke rumahnya. Sayangnya dia nggak sempat tinggal alamat, sehingga ya nggak sempat rumahnya. Ya, itu adalah materi conditional sentence. Oke. Nah, sekarang adalah soalnya. Indit dan Aca, you look so busy. Anda tampak begitu busy. Can you finish your book on time? Bisa kamu menyelesaikan apa itu? Pekerjaanmu tepat waktu? Nah, silakan. Kira-kira yang mana? A, B, C, D. Ini apokrifnya apa ini? Tipe 1 adalah pengandaian yang mungkin, tipe 2 yang mungkin, tipe 3 yang
atau B? A, B, C, yang ini belum. Yuk coba. A. Jika saya tidak sibuk, saya punya able itu dapat ya. Digantikan can. Karena can tidak bisa masuk ke sini karena ada would, sehingga can menjadi able. Dan juga saya akan bisa menyelesaikan pekerjaan ini on time. Ya. Apa penjelasannya? Jawaban yang ditentukan adalah bentuk berselanjutnya dibuat, di mana kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akan berharap pekerjaannya bisa selesai tepat waktu, namun pada kenyataannya dia sangat sibuk sehingga pekerjaannya tidak bisa selesai tepat pada waktunya. Jawaban adalah lagi. Reza dan Yofi, ya. How long will the tomorrow party last? Artinya berapa lama pesta besok akan berakhir. Yang mana? A, B, C, D. Yuk, apa ini? A, B, C, D, B. B ya. Jadi seandainya kita mulai jam 8, tentunya kita akan selesai sebelum 6 malam. Ya, penjelasannya bentuk penandaian yang paling tepat adalah bentuk utama atau real initial. Pesta baru akan berlangsung besok malam, sehingga semua kejadian masih mungkin. Tipe jawaban yang paling tepat adalah B. Startnya adalah start bentuk sama. Start bukan starter. Start. Wheel-nya pakai wheel, bukan wood. Kalau wood adalah tipe 2 dan tipe 3. Itu aja clue-nya, continue. Bella dan Safa. It said that Yola blah 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 ready to get married with Fajar if he blah blah a luxurious car. I don't believe it. Yola is not a materialistic girl. Katanya Yola blah blah siap nikah dengan Fajar jika ia blah blah ternya sebuah mobil mewah, ya. Saya nggak percaya Yola bukan seorang gadis yang matre, kan? Ini bla-bla-blanya akan kita isi apa? Ini masih mengenai gadis center. Charlie. Oh. Ya. Yola Yudi akan siap nikah dengan Fajar seandainya ia, ini will, ini verb 1. Jika ia jika dia membelikan si perempuan mobil yang mewah, ya. Yang lain karena maksudnya adalah masih lagi Putra dan Budi. My boss offered me a new possession, but I'm not interested in it.
Really? If I were you, I would. Bos saya menawarkan saya posisi yang baru, tetapi saya tidak tertarik untuk posisi tersebut. In it ya. Oh iya. Jika saya menjadi kamu, saya mungkin enggak. Ya. B. Mungkin juga. A, B, C, D. B. Bilang harusnya pakai Lama banget dari oh biasanya ngajar pakai itu. Ini tantangan. Kalau salah coret. Tapi itu gitu. Ya, jawabannya adalah I. Apa chance itu? Chance itu adalah opportunity, kesempatan. Jika saya jadi kamu, saya akan mengambil kesempatan tersebut. Atau bodoh lu, itu ambil. Bapak udah menyampaikan sesuatu mengenai PT buat belum? Nanti yang si laki-laki Toyota dan yang perempuan nanti kalau sudah menikah insya Allah ada PT elektronika gitu rahasia PT elektronika ini jangan aja nanti kita dan yes, next. 3. Bakmi dan Wuri. Bakmi. What time will we be? Jam berapa kita akan berangkat? If you can get up early, bla 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 bla. Okay, I will set my alarm. Oke, saya akan nge-set alarm saya. Apa tuh? A, B, C, D. Daun suhu. Daun suhu ya. Tidak terkenal tapi tidak mereka daun suhu. Ya. A. If you can get up early, ini clue-nya. Ini can. Kalau tipe 2, tipe 3 dia menjadi good. Berarti alpha. Ya, ini clue-nya ya, ada can ya. Berarti tipe 1. Kalau tipe 2 pakai good sehingga nanti menjadi good. Nah, karena can berarti yes. Jika kamu bisa bergaul lebih awal, tentunya kita akan berangkat. Oh, finish out. Ini dulu.
Self introduction and introducing someone to someone else. Udah. Ya, ini adalah materi kelas 1 semester 1. Udah. Dulu. Giving instruction. Instruksi. Belum. Ya. Giving instruction dulu mengenai instruksi. Ini materi kelas 1 semester 1. Tuh. Ya, giving instructions belum. When you want to give some instructions, you can simply use imperative sentence. Ketika kamu ingin memberikan sejumlah instruksi perintah, Anda dengan mudah menggunakan imperative sentence atau kata kerja bentuk tekanan. Contoh, get out, sit down, drink it, eat it, gitu kan? Itu adalah verb 1, ya. Itu adalah perintah. Contoh, klik OK, gitu kan? Perintah. Type your password, itu adalah perintah. Type, bukan type, bukannya klik, bukan, tapi klik. Tapi type, bukannya push, tapi push, gitu kan? Jadi maksudnya verb 1 atau iya, 1. Push the on button, gitu ya. Jadi itu adalah perintah. Contoh kalau dulu tidur apa? Sleep, bukan sleep. Karena bentuk kedua itu adalah sleep, sleep kan? Gak pernah ada yang dulu sleep, gak ada. Tapi sleeping itu adalah kata kerja yang dibedakan atau kalau dalam kalimat biasanya adalah menyedangkan, sedang makan, sedang apa, tergantung ini yang mana. Lanjut. Oke. Ya, how to process, you can use linking word. Mengenai proses, Anda akan menemukan mengenai rangkaian kata-kata. Biasanya ada dalam seperti contoh ada HP, laptop, itu bisa ada manual book. Nah, di situ terdiri dari linking word yang isinya perintah gitu ya. Contoh, then push bla bla bla, please bla bla bla. After pushing the button, please choose bla 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 atau press the bla bla bla, gitu kan? As soon as you click bla bla, please click bla bla. When you have clicked it, please push bla bla. Itu adalah perintah-perintah atau istilahnya linking word. Semuanya sebenarnya kita mengenai instruksi. Juga Anda bisa memberikan perintah atau command tanpa imperatif atau kalimat positif, tapi maknanya adalah perintah. Contoh, you must not smoke. Apa artinya? Anda tidak semestinya merokok. Dengan kata lain adalah itu perintah, hanya saja halus, ya. Atau you may not read this book adalah Anda tidak semestinya membaca buku ini. Kenapa? Karena jelek. Dengan kata lain, itu adalah perintah untuk tidak membacanya. Kenapa? Lantaran mungkin jelek. Oke, kita glancing aja mengenai materi tersebut karena ini materi kelas 1 semester 1 untuk keperluan UAS ya. Silakan dicoba dijawab. Oke, keep off the grass. The instruction above tells us, instruksi di atas berbicara mengenai apa? Keep off the grass.
Apa? Jawabannya A, B, C, D. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Dodo, Delta. Dodo. Lu tawain Delta tuh. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Tuh. Apa? Charlie. Delta. Delta. Keep of the grass. What the meaning of the phrase? Itu bukan seven ya, itu phrase. Kombinasi kata-kata. Delta. That's right. The answer is Z. Not to step on the grass. Apa artinya? Keep of the grass adalah jangan menginjak rumput. Kalimat keep of the grass kan menyuruh orang untuk menjauhi rumput, tapi untuk dengan orang-orang untuk tidak menginjaknya. Jadi jawabannya oke. Next. Ya, apa tuh? Put all the ingredients into a bowl, then mix them up. Apa artinya? Masukkan semua apa bahan-bahan ke dalam mangkok, kemudian aduk. Dem ini jangan salah ya. Dem ini adalah kata ganti kata benda yang ada. Karena kata benda yang ada adalah jamak, berarti menjadi dem. Kalau kata bendanya itu tunggal, berarti then mix it gitu loh ya. Jadi dem ini banyak orang ya. Kamu jangan terkecoh. Kemudian aduk bahan-bahan tadi. Instruksi di atas berbicara mengenai apa sih? How to B. Bravo. Coba. Oke. How to cook food? Bagaimana memasak makanan? Jadi kalimat put all the ingredients into bowl then mix them up merupakan perintah untuk memasak makanan dengan menaruh semua bahan dalam sebuah mangkok untuk kemudian aduk. Jawabannya adalah I. Coba. In public places, we frequently find sentence stop only on some doors. Apa artinya? Di sejumlah di tempat umum kita seringkali menjumpai kalimat stop only di sejumlah itu. What does it mean? Apa artinya? B. Bravo. Coba pakai open ya. Open. Bravo. Yes. Do not enter the room if you are not staff. Jangan masuk ke ruangan tersebut jika Anda bukan staf sini. Oke, gini. The children away from sharp kitchen tools. Artinya apa? Keep away. Jauhkan anak-anak dari alat-alat dapur yang tajam. The sentence above has the same meaning with. Kalau di atas punya arti yang sama dengan Charlie. 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 Children should not play with dangerous kitchen tools. Artinya sama dari atas. Anak-anak tidak semestinya bermain dengan alat-alat dapur yang berbahaya atau tajam. Next. Yeah. Before putting vegetables into the refrigerator, wash them first to make sure they are clean. Hati-hati dengan D, belajar. D tidak perlu untuk orang ya. Coba kita coba. Sebelum memasukkan sayur-sayuran ke dalam kulkas, cuci sayur-sayuran tersebut terlebih dahulu untuk to make sure, untuk meyakinkan si sayuran-sayuran tersebut, ingat jamak kata-katanya
sehingga menjadi D. Jadi ini untuk oleh orang tapi di sayuran untuk meyakinkan si sayuran tadi bersih. What does the sentence about mean? Apa artinya? Mana di atas? Apa? Delta. Delta. Oh. Yes, delta. Jadi ini important, penting untuk mencuci sayuran terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam. Ya, itu adalah mengenai instructions materi kelas 1 semester 1 ya. Oke. Kita cari yang lain. Yang belum bisa KTP silakan proses. Kami sudah mendekati. Bapak insya Allah sudah ada PP buat perempuan. Buat laki-laki sudah ada, buat perempuan ada. Nanti selepas kolek kita akan pukul. Bismillah. Amin. Oke, lanjut. This belum asking and giving directions and locations. Meminta dan memberikan arah dan lokasi. Udah kayaknya. Udah. Yang tadi kan udah tahu. Yang sudah dikotakin di sini jalannya ya. Yang itu udah. Yang tadi sudah. Itu tuh. Yang kata toko sebelah sini kayak iya, ya udah. Yang benar Pak. Yang benar. Iya. Oke, berikut adalah polite request, and command. Apa itu polite request? Polite request adalah permintaan sopan, command adalah perintah. Yuk, coba. Expression and response. Oke, next. Can you close the window? Bisa kamu menutup window? Would you leave the door open, please? Bisakah kamu membiarkan si pintu terbuka? Would you please give me a hand? Maukah kamu memaafkan? Would you mind going outside for a moment? Apakah kamu keberatan untuk keluar sebentar? Kemudian would you mind not touching the television? Apakah kamu keberatan untuk tidak menyentuh TV? Apa responnya? Positif respon dan negatif respon. Positifnya adalah of course, atau okay, alright, atau sure, atau not at all, sama sekali keberatan, atau certainly, tentunya. Atau kalau negatif adalah I'm sorry. Kalau would berarti I'm sorry I would. Kalau would I'm sorry I could. Atau I'm sorry I can, dan seterusnya. I'm sorry I could. And then certainly not, tentu saja keberatan. Atau of course not, tentu saja keberatan. Itu adalah mengenai polite request. Atau dalam bahasa Indonesia adalah pakai jempol. Kalau perintah adalah keluar.
silakan keluar. Ya, itu masih lembut ya. Get out please ya. Jangan kasar get out. Tapi kalau pakai please lebih halus. Tapi ada lagi ya. Apakah kamu keberatan keluar sebentar? Nah, pakai jempol lagi. Itu kan kata sopan. Ya. Apakah kamu keberatan membantu saya? Ya. Jawabannya tentu saja keberatan. Ya. Yuk. Nah, sekarang yuk. Mom, would you please teach me how to make soto ayam? Mom, apakah kamu keberatan ngajarin saya bagaimana membuat soto ayam? Bla bla bla. Let's go to the market. We have to buy the ingredients first. Yuk, market pasar, kita harus beli bahan-bahannya dulu, gitu ya. So, bagaimana untuk mengisi blank-blank ini? A, B, C, D. Mengenai expressing request document. Charlie. Oh, good. Let's go to the market. Menunjukkan bahwa ibu mengajak teman untuk belanja bahan-bahan untuk membuat soto ayam sebelumnya. Jawabannya adalah C. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak let's ini kenapa let's apostrof atau koma atas S? Apa artinya? Let's ada let, koma atas atau apostrof S. Kenapa? Ya. S-nya apa tuh? Banyak. S-nya adalah kami, kita. US. Objek dari kita. Subjek adalah we, objek adalah us. Nah, ketemu let menjadi let. Karena yang namanya mengajak pasti kita dong. Yuk kita. Gak mungkin. Yuk saya pergi. Gak ada tuh. Yuk mereka. Yuk kamu. Ada adalah yuk kita. Sehingga us dia apa? Dia abbreviate bersama si let menjadi let. Dan itu bagian tadi apa sejarahnya? Next, would you mind not closing the window? Artinya, apakah ada keberatan untuk tidak menutup jendela? Kalimat tersebut mempunyai arti yang sama dengan apa? Would you mind not closing the window? Apakah ada keberatan untuk tidak menutup jendela? A, B, C, D. Apa? Yes, alright. Jangan tutup jendela. Kalau juga jendela, jangan. Jam kerja. Jadi would you mind closing the window menjadi sama dengan don't close the window. Jawabannya adalah A. Next, lanjut. Harga dan minum. Dari percakapan di atas kita mengetahui bahwaannya Vino, can you help me fix the computer? Apa artinya? Vino, bisa kamu membantu saya memperbaiki komputer saya? I'd love to, ya senang but today my schedule is full. Tapi schedule saya hari ini penuh. What about tomorrow? Kalau besok mau? Jadi dari ucap di atas kita ketahui bahwasanya A, B, C, D. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Hah? Delta. Salah tempat ya. A, B,
jadi. Biar bisa. Oke, Fal dan Ika, ayo main jembatan dua-dua. Fal dan Ika. It's so hot in here. Panas banget di sini. Itu artinya panas banget di sini. Panas banget. Would you mind turning on the AC? Apakah pergerakan untuk nyalain AC? Bla bla bla. The AC is out of order. Rusak. A B C D. Mana? Kemana? Apa? Apa? Yes, you are right. Di NOC, Aisyah. NOC saya nggak bisa. Kenapa? Ya, next. Would you mind not opening the box? Apanya? Apakah ada keberatan untuk tidak membuka kotak tersebut? Kalau di atas mempunyai arti yang sama dengan apakah ada keberatan untuk tidak membuka the box berarti membiarkan kotak? Gimana? Charlie. Oke, kita lock. Open up. Charlie. Keep the box closed. Bisa kamu membiarkan kotak tetap tertutup. Oke. Next. Gimana rasanya udah mau lulus? Panik saya. Gak mau. Bukan juga mau. Dekat. Siapa? Baik. Panikan. Belum siap habis lulusnya. Oh iya. Tapi kalau Apalagi besok ngelamar kerja. tapi kalau banyak Gagal. Ditolak. Sakit kan? banyak duit, rumahnya banyak, tiketnya banyak, tidak perlu mikir kok. Ya, next. Offering something, menawarkan sesuatu. Mengenai offering, menawarkan. Oppo. Bisa nanti diem-diem. Offering something, expression and responses. Shall I open the window? Bolehkah saya membuka window? Would you like to try this new machine? Maukah kamu mencoba mesin baru ini? Would you like a cup of coffee? Maukah kamu kecangkir kopi? Would you like to have something to drink? Maukah kamu Puasa, Pri. minum? Makruh nih. Do you want something to eat? Apakah kamu mau makan? Responnya adalah positif. Yes, please. Yes, I would love to atau I'd love to. Ini disingkat ya. I would atau I'd love to. Thank you very much. Certainly. Nah, itu positifnya. Kalau negatifnya, no. Thank you. No, thanks atau I'm sorry. I would. Contoh ya. Ya, siap. Wait please and customer. Wait stop. Ayo. Wait please. Would you like a cup of tea? Maukah kamu sedikit kopi? Oh sorry.
Teh bagus untuk kesehatan. Berarti kamu tersebut tidak menolak tawaran dari pelayan. Jawabannya adalah oke, next. Ida, mother. Mom, do you mind if I help you cook? Apanya? Mom, apa kamu keberatan kalau saya membantu Anda memasak? Of course not. Tentu saja keberatan. Come and help me. For the conversation above, we know that Pak, kita ketahui bahwasanya A, B, C, D. A, B, C, D. Tadi tuh arahnya bisa C, bisa D. Canggih. Coba. Enggak kan? Jadi si ibu, mother accept in the summer to have her cook. Jadi si mother menerima tawaran Indra untuk membantunya masak. Coba. If and Lee. Ya, the book you brought look very happy. Apa dia? Ini adalah bentuk kedua dari bring brought. Buku yang kamu bawa tampak sangat berat. Bla 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 bla. Ini ada penawaran nih. Sure, responnya adalah sure. It's very kind of you. Kamu baik sekali deh. Thank you, Kim. Emang si Kim mau ngomong apaan? Apa? Coba. Apa? Oh, berapa? What you like to help me? Nggak yakin sih sama Apa? jawabannya. Would you like me to help you? Sehingga responnya adalah sure. Maukah kamu saya bantu? Ya. Ya. Next. Oke, tulis nanti. Ya. I don't know this place. Can you tell me where it is located? Well, it's calling up. Would you like me to show you the place? Really? It's very kind of you. Kalimat yang digarisbawahi menunjukkan praktika bahwasanya apa? Would you like me to show you the place? Apa artinya? Kalau kamu mau, saya menunjukkan kepada kamu tentang siklus A, B, C, D. Sorry, Delta. Delta, oke. Genatif menawarkan pada tulis bantuan. Itu adalah meaning yang sama yang ini ya. Oke, itu adalah mengenai offering something, sesuatu. Ya, terakhir. Dia and a chew. It's so hot in here. Apa artinya? Panas banget. Ya. Terus si Aceh ngomong apa? Respon si Aceh. It's so hot in here. It's so hot in here. A, B, C, D. Hah? Satu. Alpha. Musik petrol.
mereka si Aji menawarkan suatu bantuan. Would you like me to open the window? Maukah kamu buka pintu? Jendela. Ini grogi baiklah. Ya lanjut. Ya, berikut adalah making invitation. Making invitation adalah mengundang undangan. Undangan. Coba kita look at the material. Kita jelasin aja sekilas tadi ya. What are you doing next Saturday? Apa yang akan kamu lakukan hari Sabtu. Apa sih? Saturday. We are having a barbecue party. Would you like to come? Mau kamu datang? I'll be free next Monday. Kamu nggak ada kegiatan hari Minggu? Monday, Sunday. Thursday, Friday, Saturday. Oke, untuk kepentingan recording sudah close ya. Buat kepentingan recording. Oke, I think enough for this meeting, and kita nanti continue lagi the other material next meeting. Oke, thank you. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru, gimana kabar hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah ya. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi, kemudian juga kemarin kita langsung sudah melihat Pak Heru mengajar di kelas ya. Dan sekarang kita melakukan kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi gitu. Nah, pada saat Pak Heru sudah menyelesaikan tugas mengajar, nih perasaan dirasakan Pak Heru gimana? Rasanya selalu gembira atau senang karena sudah mentransfer materi hari tersebut gitu kan, dan feedbacknya juga dapat. Ya selalu seperti itu. Iya. Senang aja. Oke. Dan kemarin yang diajarkan siswa kelas 12 Pak Heru ya. Iya. Nah, kira-kira tujuan utama nih yang Pak Heru ingin capai dengan mengajar kelas 12 di tahap-tahap akhir itu kemana Pak pembelajaran Pak Heru? Kemarin itu kan mengenai bimbel ya, bimbel mengenai menghadapi US ya. Jadi menyiapkan atau mentransfer materi mengenai US di kelas tersebut dalam metode menggunakan PowerPoint. Jadi kami menggunakan pada tertentu satu blok, pada satu blok, sehingga anak-anak bisa menjadi terampil karena istilahnya kami dulu memanjakan di materi tertentu sehingga mereka menjadi bisa setiap materi. Jadi bahasanya menggunakan metode intuitif gitu kan, tanpa berpikir panjang dia bisa menjawab pertanyaan yang kita punya seperti itu. Sehingga mereka terampil dalam menghadapi berbagai soal materi bahasa Inggris. Kemarin saya juga melihat nih Pak Heru pada saat pendahuluan itu menyuruh anak-anak untuk membaca Quran di awal gitu ya. Iya. Nah, ini apa sudah rutin dilakukan Pak Heru atau bagaimana? Itu rutin, itu metode, itu program sekolah. Awal-awal seperti itu, mengabsen seperti itu rutin, karena memang seperti itu. Iklim. Jadi itu salah satu pengawalan dari profil pelajaran Pancasila ya, yang pertama
dewasa yang membiasakan kebiasaan baik di awal kan. Nah, baik, kemudian terkait dengan apa yang sudah Pak Heru sampaikan kemarin di kelas ya, saya melihat tahapan pendahuluan Pak Heru juga sudah dilakukan, kemudian tahapan isi intinya itu melakukan pembelajaran secara langsung kepada anak-anak. Karena kemarin materi tentang mengulas ya persiapan ujian sekolah anak-anak gitu. Nah, selama ini apakah sudah ada evaluasi yang Pak Heru lakukan sehingga bisa memetakan anak-anak itu pada posisi mana nih prestasinya di kelas ya, di wajar. Kalau setelah kami dapatkan feedbacknya berdasarkan hasil yang ada dan feedbacknya, dan kemudian kami menemukan anak-anak yang kurang atau tertinggal, itu kami membantu lanjutkan dengan metode memberikan materi tambahan melalui grup WhatsApp. Seperti itu kurang lebih. Nanti di situ boleh jadi nanti satu persatu kami coba ulas, tanyakan lagi materi tersebut setelah mereka pelajari ya. Dan akhirnya kami mendapatkan feedback si anak mampu mengejar yang anak-anak yang lain yang unggul gitu. Pakai seperti metode ini. Kalau boleh tahu Pak, dari proses yang kemarin sudah Pak Heru jalankan itu posisi anak-anak di kelas itu, kalau kita ambil rank dari mungkin nilai 1 sampai nilai 100 itu ada di posisi mana kira-kira? Posisi antara posisi 7 dan 8 Sudah delapanan ya, posisi yang menyerap materi yang Pak disampaikan ya. Nah, terkait dengan prestasi yang diraih anak-anak di posisi 78 ini pasti akan ada sesuatu yang ingin dinaikkan, ditingkatkan ke depannya. Apakah program Pak untuk meningkatkan ke depannya seperti apa? Programnya tergantung sekolah. Terkadang musim bimbel tersebut itu terkadang kita dari kasih leluasa waktu atau panjang waktu sehingga itu pengaruhnya. Sebenarnya kalau waktunya panjang itu akan mengena. Jadi kembali kepada sekolah itu akan memberikan kasih waktu yang lebih luas atau panjang. Tergantung. Nah, selama ini pada saat menjalankan program-program sudah dirancang oleh Pak Heru itu ada kendala nggak yang dihadapi oleh Pak Heru? Ini tidak ada ya, mengenai materi kami sudah punya. Saya juga punya koleksi gitu kan mengenai materi. Paling eksternal kendalanya, paling untuk kembali ke kebijakan sekolah. Ketika kita dikasih waktu panjang, sehingga itu yang dimaksud ke dalam. Oke, berarti kendala utama Pak Heru kalau dari sisi kumpulan materi sudah lengkap ya, mungkin itu segala macam konten isinya sudah lengkap gitu. Tinggal kondisi di waktu ya, bisa satu waktu karena terbentuknya program sekolah. Nah, kira-kira punya strategi nggak Pak Heru ke depannya ini untuk mengatasi kendala yang Pak Heru dapatkan saat ini? Ya coba menanyakan kepada sekolah bisa nggak lebih panjang mengenai bimbingan tersebut dengan belajar tersebut untuk bisa si gurunya leluasa mentransfer ilmu atau materi seperti apa sih masalahnya? Baik, terakhir Pak Heru terkait dengan pengembangan potensi, setiap guru pasti ingin mengembangkan potensi ke depannya gitu ya. Mungkin Pak Heru juga sudah tergabung di MTMP Bahasa Inggris dengan teman-teman di sekolahan, ada 5 orang berbahasa Inggris, juga dengan guru yang lainnya gitu. Nah, kira-kira ada proyeksi ke depan ya untuk pengembangan kompetensi Pak Heru dalam bidang guru bahasa Inggris apa yang akan dilakukan? Pengembangan paling mencari metode baru aja, biar si anak-anak lebih fun, transfer ilmu juga lebih mengena ke anak-anak. Itu penting sekali yang saya rasa kami pun masih kurang. Ada guru-guru tamu, ya, ada apa metode baru, tampakkan harus bentuk biar kelas menjadi hidup atau bagaimana, mungkin itu lebih kepada ke arah sana. Oke, saya kemarin sangat tertarik dengan Pak Heru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab secara langsung. Jadi kalau dalam konsep KSI kan kemandirian anak itu benar-benar dilatih oleh Pak Heru sehingga muncul anak keberanian gitu. Nah, ini tahapan yang Pak Heru lakukan untuk bisa memunculkan keberanian anak itu seperti apa teman? Bisa sampai anak tuh begitu beraninya menjawab pertanyaan Pak Heru sampaikan di forum. Rasa takut ya. Jadi anak-anak itu kadang nggak takut untuk tampil lantaran dia tidak kenal dengan gurunya. Jadi yang pertama adalah gurunya. Jadi yang pertama adalah kita harus berdekatan pada si anak. Anak harus kenal kita, akrab, apalagi ya. Kemudian nanti si anak itu kepada pelajarannya akan mengenal juga.
Jadi jangan sampai ada proteksi antara ada gap antara guru dan si anak. Jadi kalau sudah begitu, udah cair aja gitu. Setiap ada pertanyaan kita pasti terjawab. Karena istilahnya iklimnya udah hidup dan kesannya akan mengalir dengan baik. Yang penting antara guru dan si anak sudah kenal baik. Seperti intinya kedekatan antara guru dengan murid seperti itu ya, sehingga pada saat ada kedekatan itu transfer knowledge dari guru ke murid akan mudah diterima. Betapapun sebelumnya si siswa mungkin gak suka sama pelajaran yang tersebut ya, tapi karena dia sudah suka sama gurunya, terjadilah si siswa tersebut suka sama pelajaran. Itu penting sekali. Yang pertama yang kita kejar adalah dia harus suka guru. Baik, terima kasih sekali Pak Heru atas waktunya. Insya Allah luar biasa ya, kita bisa menyelesaikan program dari awal pendampingan kemudian sampai penyusunan praktik pembelajaran dan mengajar di kelas sampai kita akhir evaluasi pada hari ini. Dan ini saya ucapkan terima kasih sekali Pak Heru sudah menunjukkan yang terbaik sebagai seorang guru mengajar di kelas. Jauh juga sih. Dari pendahuluan, isi dan penutup sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih, semoga sukses selalu Pak Heru. Oke, sukses juga buat Pak Yono. Saya support di sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.